Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita pada kesempatan ini saya akan membahas cara menghandle Zoom dalam kegiatan perkuliahan. Tentu dengan menggunakan akun Zoom yang kita daftarkan terlebih dahulu nanti. Dari kita mendaftarkan, mendownload, kemudian menghandle acara perkuliahan tersebut. Baik, eh, kita masuk ke materi. Pertama, ada dua tahap nanti yang akan kita lakukan. Pertama adalah mendaftarkan ke Zoom. Dari akun Zoom, nanti silakan dibuka di www.zoom, buka saja di zoom.us. Setelah masuk ke akun zoom.us ini, sana ada muncul join meeting, join hosting, sign in, dan sign up it's free. Jadi kita pilih yang tipe free. Jadi ini kita menggunakan akun Zoom yang free dengan kapasitas bervariasi, nanti ada yang 40 orang, kadang nanti Zoom memberikan ada yang 100 orang dengan kapasitas waktu untuk satu kali pertemuan itu dalam 40 menit. Baik, nanti kita lihat untuk fasilitas yang gratis ini. Kita pilih di kiri atas ini adalah sign up it's free. Kita daftarkan, tentu kita harus sudah menggunakan email yang aktif. Sini kita buat tanggal lahir. Tanggal lahir ini memastikan verifikasi kita, ya, verifikasi data kita. Misalnya saya buat tanggal lahir saya ini. Oke, kemudian kita klik continue. Kemudian kita masukkan nama email kita. Misalnya Andes titik Rahab @um-tapsel.ac.id. Kemudian kita masuk ke sign up. Ini bagi yang belum ada akun, kita buatkan akun. Kemudian setelah itu kita masuk ke Gmail, kita buka akun yang tadi, kita buka akun yang alamat email yang kita daftarkan di awal, dibuka. Sini ada Zoom. Di kotak masuk kita ada email dari Zoom untuk mengaktifasi. Kita buka saja emailnya. Setelah kita buka email, baru kita klik activate akun. Dia akan mendirect atau membuka halaman yang baru. Kemudian untuk memverifikasinya perlu kita tadi alamat email yang aktif. Are you sign up behalf of school? Kita klik yes saja. Kemudian kita buat saja di sini nama kita adalah misalnya Andes Fuadi Rahab. Detail misalnya dosen. Ya, saya buat di sini adalah UM Tapanuli Selatan. Nah, di sini adalah alamat email kita. Alamat email universitas adalah bau.um-tapsel.ac.id. Kita klik saja ini, kita klik ini, kita klik sini, kita klik sini. Setelah kita isi semua datanya, kita klik continue. Ini nama,
Jadi password ini kita mengisi password ya untuk akun login ke Zoom ya. Baik, untuk mengisi password pertama kita password terdiri harus minimal 8 karakter. Kemudian terdiri di dalam 8 karakter itu ada huruf, ada angka, dan ada kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Misalnya saya buat di sini adalah nama saya sendiri dengan misalnya tanggal lahir. A-nya itu misalnya nama saya A Andes, A-nya itu saya buat huruf besar. Selanjutnya baru dimasukkan untuk karakter huruf dan minimal karakter angka, dan kombinasinya ada di sini ya, ada permintaan dia. Kemudian kita klik continue. Oh ya, harus sama. Simpan saja. Ini bisa kita skip untuk langkah berikutnya ini. Kemudian setelah itu akun kita sudah ada di sini. Akun kita sudah ada di sebelah kanan atas profil kita. Ini kita klik. Namanya akunnya masih tipenya basic, ini yang free ya. Kemudian kita di sini ada fasilitas untuk memulai meeting, nanti ada schedule meeting ya. Kemudian di sini di profile ada di sini profil kita, kemudian meeting ini untuk membuat atau melihat meeting atau rapat yang akan kita buatkan atau pertemuannya. Ini ada webinar. Di webinar ini tidak tersedia untuk edisi yang gratis. Kemudian di sini ada setting ya. Setting ini bisa kita telah satu persatu. Kita coba dulu di fasilitas meeting atau rapat. Setelah itu kita buat di sini ada schedule meeting. Kita klik schedule meeting. Kemudian misalnya di sini adalah komputasi ya, kelas 02 01 02 dan 03 misal ya. Ini hanya keterangan saja. Tidak harus diisi, yang harus diisi adalah di topiknya. Kemudian di sini ada tanggal ya, tanggal. Nah, saya buat tanggal 14 jam 8 pagi. Kemudian durasinya adalah 2,5 jam. Kemudian di sini ada ID meetingnya. Kalau mau kita buat personal meetingnya yang sudah diberikan secara permanen atau kita buat secara generate. Saya coba dibuat generate. Kemudian di sini ada passcode-nya ini
ini tidak bisa diganti. Di sini ada fasilitas waiting room. Kalau kita centang ini, setiap mahasiswa yang akan masuk ke ruang Zoom harus atas admit atau persetujuan kita. Kalau kita hilangkan centang ini, otomatis siapapun yang mengetahui ID meeting dan passwordnya bisa langsung masuk tanpa harus di-admit oleh hostnya atau dosennya. Untuk memudahkan mungkin kalau saya buat di waiting room. Ya. Kemudian ada pengaturan video. Apakah hostnya itu otomatis videonya dihidupkan dan partisipan ketika join akan dihidupkan. Kemudian di sini ada meeting option, enable join before host. Jadi kalau kita centang ini artinya sebelum hostnya masuk atau dosennya masuk, si mahasiswa bisa masuk atau boleh masuk tanpa persetujuan. Sementara di sini ada meet participant upon entry, ya. Jadi ketika partisipan masuk, langsung mikrofon mereka otomatis mati. Kalau saya buat misalnya di otomatis mati. Kemudian apabila kita ingin otomatis merekam kegiatan perkuliahan kita selama berlangsung, maka kita klik automatically record meeting on the local computer. Nanti dia akan merekam kegiatan Zoom kita dan akan menyimpan data itu otomatis setelah kelas ditutup. Jika tidak ada lagi pengaturan yang lain, jadi ada di sini lagi sedikit tadi yang terlewatkan adalah your Zoom basic plan as 40 menit, ya. Zoom basic Anda itu hanya 40 menit, limitnya meeting with 3 or more participant. Jadi kita bisa rapat, ya, plannya itu 40 menit limitnya, ya, 40 menit limitnya. Setelah itu kita save. Nah, di sini ada copy invite. Jadi inilah yang akan kita copy dan akan kita sebarkan ke grup WA atau grup Telegram mahasiswa yang akan mengikuti pertemuan kita. Misalnya ini tinggal di copy meeting, kemudian setelah itu nanti di paste ke grup WA. Ya, atau kita bisa buat misalnya di notepad dulu, ya. Kita copy, kemudian kita paste ke grup. Setelah itu baru untuk memudahkannya, ya, kita download dahulu aplikasi Zoom. Nah, mendownload aplikasi Zoom ini dari Zoom, kemudian ada di sini download ini. Alamatnya zoom.us/download. Kemudian kita klik download. Setelah itu disimpan. Kita tunggu sesaat. Kecepatannya tergantung dengan koneksi kita. Saya di sini menggunakan hotspot, mungkin untuk sekitar 13 MB itu mungkin butuh waktu sekitar 1 menit.
Selanjutnya kita lihat di toolbar Google saya di sini menggunakan Mozilla. Di sini ada toolbarnya untuk hasil download. Kita lihat di sini tanda panah bawah sudah selesai, ya sudah selesai. Kita klik saja untuk memulai download, untuk memulai install, dan kita klik run. Oke, aplikasi Zoom-nya sudah selesai di install. Kita kembali ke menu Zoom kita di awal. Ini menu Zoom-nya. Untuk memulai kuliah, kita langsung klik start meeting. Namun sebelum kita mulai start meeting ini, jika ada bahan-bahan yang akan kita gunakan saat perkuliahan yang untuk di-share ke mahasiswa supaya kelihatan, bisa kita gunakan. Kita buka dulu filenya, baik itu PowerPoint-nya, baik itu video ataupun PDF. Misalnya ini saya gunakan ada 2 materi sudah siap dibuka. Kemudian di sini ada video juga yang sudah siap untuk di-share. Ini misalnya ada 2 bahan saya yang akan di-share. Kemudian kita klik. Setelah dibuka materinya semua, kita jangan lupa tadi kita sudah copy information ini dan sudah sampai ke mahasiswa. Kemudian kita start meeting. Otomatis dia akan memanggil aplikasi Zoom meeting. Kita klik buka tautan. Baik. Ini adalah kita klik join with computer audio. Baik. Ini adalah otomatis muncul. Baik. Untuk pengaturannya di awal inilah nanti akan menjadi akses. Misal saya coba join dengan meeting ID. Baik, kita lanjutkan. Halaman di awal ini muncul karena kita belum menghidupkan video. Misal kalau saya hidupkan video ini, karena saya merekam ini tidak bisa menggunakan 2 kamera. Ini cara menghidupkannya, nanti tinggal kita klik silang ini. Kemudian jika adalah opsi kita menggunakan kamera yang lain, misal kamera eksternal, kita bisa pilih pengaturan dari sini. Dan kalaupun kita mau menggunakan background, di sini ada pengaturan background. Ya. Background bisa kita add. Misalnya ini. Ini sudah ada background yang sudah kita ambil tadi. Karena saya menggunakan yang versi basic, ataupun mungkin laptop saya tidak, your device does not support virtual background, mungkin pengaturan fasilitas di kamera tidak support untuk virtual background. Mungkin kalau untuk kamera yang bagus menggunakan kamera eksternal itu memungkinkan. Ataupun kemudian di sini ada mute
untuk mematikan dan menghidupkan audio speaker kita. Ini mati, ini hidup. Kemudian untuk pengaturan videonya nanti kita bisa pilih mana kamera yang kita gunakan. Selanjutnya, oke, di sini sudah ada two people enter di waiting room. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal bahwa mahasiswa, karena kita buat opsi untuk waiting room, mereka tidak bisa masuk ke ruangan tanpa seizin kita. Bagaimana kita lihat ini? Misalnya kita lihat ini partisipan. Ini, kita klik partisipan ini, kita klik dari ini, menghilangkan, memunculkan lagi. Jika ada yang mau kita masukkan, kita klik admit. Nah, kita klik admit juga. Ya, ini sudah ada dua partisipannya yang sudah join. Kemudian di sini tampak di sini, artinya di sini kameranya hidup tapi mereka belum join audio. Artinya kalau jadi artinya mereka belum menggunakan speaker mereka. Jadi kalau belum muncul di sini tanda mikrofon, kita sampaikan ke mahasiswa untuk join audio sebelah kiri bawah handphone mereka. Baik, kita lanjutkan. Sebelum memulai perkuliahan, kita pastikan bahwa supaya mahasiswa tidak ribut, kita bagi ada yang unmute, kita yang belum mati mikrofonnya, kita matikan untuk ask to unmute supaya mereka di sana di gadgetnya itu mute. Dan kalau kita ingin persilahkan mereka bisa bicara, kita klik ask to unmute supaya mereka menghidupkan speaker mereka, mikrofon mereka sendiri. Kemudian kalau kita ingin batasi bahwa mahasiswa kita bahwa tidak boleh share screen, kita jangan centang ini, karena nanti tiba-tiba kita ngajar ada mahasiswa yang share screen. Kita bisa hidupkan ini nanti ketika ada sesi untuk share screen misal, ataupun kita bisa matikan fitur chat supaya saat perkuliahan berlangsung mahasiswa tidak sibuk untuk chatting-chatting. Kemudian ini kita biarkan saja rename themselves supaya mereka mengganti nama mereka sendiri dengan nama aslinya. Kemudian unmute themselves. Jadi walaupun kita sudah mute di sini ya, tapi ketika ini masih tercentang, mereka bisa unmute sendiri. Kita hilangkan centangnya supaya mereka tidak bisa unmute mikrofonnya. Jadi artinya mereka menghidupkan mikrofon atas seizin kita, itu ya, atas seizin kita. Selanjutnya di sini ada tiga partisipan, ada 3 peserta. Kemudian di sini nanti ada fitur chat, akan muncul sebelah kanan. Kemudian setelah kita memulai perkuliahan, jika hanya kita saja yang muncul di sini ya, artinya yang akan muncul ke mahasiswa itu adalah hanya mikrofon yang aktif ya, hanya mikrofon yang aktif. Jadi pastikan hanya mikrofon kita saja yang hidup. Di sini ada indikatornya ya, ada silang, dan ini kalau ada bergerak-gerak di sebelah kanan layar kita berarti itu yang aktif. Pastikan hanya satu yang aktif supaya otomatis yang sampai ke layar siswa itu adalah yang berbicara. Ketika kita ingin perintahkan
siswa berbicara, misalnya mahasiswa satu hadir gitu misalnya, atau disuruh menjawab, kita klik ask to unmute supaya mereka unmute mikrofon mereka. Kemudian kita kasih spotlight supaya semua yang hadir atau peserta yang lain bisa melihat yang berbicara itu. Ini yang sedang aktif ini di layar, walaupun suaranya adalah suara kita, tapi yang muncul di layar adalah layar mahasiswa yang kita berikan spotlight ini. Kalau kita ingin hilangkan lagi, kita klik remove spotlight. Kembali ini nanti yang akan aktif di Zoom atau di layar Zoom para peserta. Sekali lagi mohon maaf karena kameranya kurang bagus, jadi tidak terlihat ya. Karena bawaan dari notebook, dan saya juga rekamannya malam, jadi tidak terlalu bagus. Setelah itu, setelah kita saat melakukan memberikan materi dan butuh share materi, kita ada di sini fasilitas share screen. Kita klik. Nah, inilah yang sudah kita aktifkan tadi. Ya, bisa kita. Jadi apa yang kita share inilah yang akan sampai ke layar HP-nya mahasiswa. Misalnya ini saya share whiteboard. Ya. Saya klik share. Ya. Inilah yang akan muncul di layar seluruh mahasiswa. Ya. Saya klik stop. Kemudian kita juga bisa share untuk PowerPoint. Kita share. Ini akan sampai ke layar mahasiswa. Jadi untuk memindahkan antara PowerPoint, kalau kita modelnya begini, antara satu halaman dengan halaman lain harus klik 2 kali sebelah kiri ini. Tidak seperti kalau kita membuka biasa. Ya. Setelah selesai, kita stop share. Kemudian di sini kita juga bisa share video. Kalau kita share video, jangan lupa ada di sini untuk share computer sound dan share optimize screen for sharing for video clip. Ini pengaturan hanya untuk video saja. Untuk gambar, untuk PowerPoint tidak usah. Karena nanti gambarnya tidak bagus kalau kita buat optimize screen for video clip, jadi gambarnya nanti mau pecah-pecah atau tidak jelas. Tapi kita klik ini supaya jalannya bagus ya. Kemudian kita share ini. Nah, inilah yang akan kita play. Oke, ini setelah selesai kita stop share. Itu untuk share materi kita. Selanjutnya, kalau kita ingin membuka fitur chat, ya kita balik ke security, kita aktifkan centang chat. Kalau kita aktifkan berarti mereka sudah bisa chat, ya. Kemudian satu lagi, yang paling prinsip di Zoom ini, para peserta mungkin tidak masalah dengan kamera kita yang tidak bagus misalnya, atau kamera kita buram atau pecah-pecah, tapi mereka sangat akan masalah kalau suaranya tidak bagus. Makanya disarankan saat kita mengajar atau memberikan materi, gunakanlah headset, jangan menggunakan bawaan dari laptop karena cukup jauh ya.
Apakah Zoom ini boros? Tergantung. Semakin banyak pesertanya, maka kuota yang dihabiskan juga akan semakin besar, atau bandwidth yang dihabiskan akan semakin besar. Itu untuk penggunaan Zoom. Apakah ada alternatif lain? Ada Google Meet. Namun yang saat ini yang sangat sudah banyak sekali opsinya adalah Zoom meeting. Opsi yang sangat banyak, yang fitur melimpah itu adalah di share screen ini. Kita bisa share kalau materi kita itu ada di YouTube, kita buka dari Mozilla kita, misalnya Mozilla kita ini, kita lihat mana yang akan kita share. Ya, misalnya di sini ada, kita bisa buka YouTube dan sampai ke halaman mereka, atau kita bisa buka apa saja di sini yang share dari browser aplikasi kita. Ataupun kita bisa share kamera, ya. Kalau kita menggunakan kamera, tapi nanti itu ada adaptornya, kamera tersebut tidak semua kamera juga support. Kita juga bisa men-share musik atau komputer sound only, dengan syarat tadi ya soundnya sudah kita aktifkan atau sedang berlangsung. Tuh. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya menghandle Zoom ini. Mungkin di awal-awal saja yang kita kesulitan, namun untuk 2 atau 3 kali berikutnya ini sangat mudah. Dan aplikasi Zoom ini dibuat dengan sangat sederhana tapi dengan banyak fitur yang berlimpah, dan ada juga yang versi gratis. Itu ya. Cukup jika kita ingin mengakhiri sesi perkuliahan kita tinggal tekan end, dan end meeting for all. Otomatis nanti kegiatan kita selama mengajar, memberikan materi itu akan di-download. Ini lagi convertingnya, di-download, dan nanti akan otomatis disimpan di harddisk komputer kita. Ya, harddisk komputer kita. Kemana akan disimpan? Dokumen tersebut atau video tersebut akan tersimpan di aplikasi di komputer kita, di dokumen dengan nama folder Zoom. Baik, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau suka, dislike juga boleh kalau memang tidak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.